Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Sabtu kemarin kita menyaksikan pertarungan seru di Etihad Arena, Abu Dhabi dengan headline Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Seperti biasa kita akan breakdown pertarungan tersebut dari ronde ke ronde. Dan selamat datang di PFB atau Post Fight Breakdown antara Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Namun di sini gue tidak menampilkan video pertarungannya, melainkan hanya foto-foto yang gue ambil dari Google. Kalau kalian ingin merasakan keseruan secara live, gue sangat menyarankan teman-teman Punchers untuk mulai berlangganan mola atau beli pay-per-view-nya di ESPN. Pertarungan utama di UFC Fight Night kali ini menampilkan pertarungan kelas bantamweight antara Cory Sandhagen yang menempati peringkat kedua melawan Umar Nurmagomedov yang berada di peringkat 10. Umar Nurmagomedov datang ke oktagon dengan bekal sempurnanya, yaitu 17 kemenangan, belum pernah kalah, dan telah menyelesaikan 3 dari 5 lawan UFC-nya. Umar datang ke oktagon membawa sang legenda dan Hall of Famer lightweight, yaitu Khabib Nurmagomedov sebagai cornerman-nya. Sementara itu, Cory Sandhagen membawa bekal dengan rekor 17 kemenangan dan 4 kekalahan, memasuki oktagon dengan modal kemenangan 3 kali berturut-turut. Dan kita bisa melihat untuk pertama kalinya Trevor Whitman sebagai pelatihnya dan wajah barunya di cornernya Cory. Sebelum memasuki pertandingan, odds lebih mengunggulkan Umar dengan minus 375 favorit dan Cory berada di angka plus 295 sebagai underdog. Di ronde pertama dibuka dengan Cory yang langsung melakukan pressure dengan baik dan saling membaca gerakan. Cory dan Umar beradu leg kick, ditambah Umar yang langsung melakukan percobaan single leg takedown dan berhasil mendapatkan punggung Cory. Tidak lama dari itu, Cory berhasil meloloskan diri dan kembali beradu striking. Cory memanfaatkan reach yang lebih panjang untuk melakukan striking ke Umar. Umar kembali melakukan percobaan single leg takedown dan berhasil memutar Cory ke pagar, namun berhasil dilepas oleh Cory. Selanjutnya, Cory berhasil mendaratkan pukulan telak ke perut Umar. Tak lama kemudian, Umar melakukan double leg takedown dan berhasil menjatuhkan Cory. Cory melakukan defense di ground game dengan baik hingga bel berbunyi. Di momen ini, Umar sempat terpleset dan tidak sengaja menekuk ankle-nya. Ini dikarenakan ia sangat grogi di main event pertamanya. Pada ronde ini, gue memberikan 10-9 untuk Umar karena berhasil melukai Cory dan mengeksekusi takedown dengan baik. Memasuki ronde kedua, Cory diminta Trevor untuk sering melakukan leg kick untuk mendapatkan uppercut dan high kick ke depannya. Pada ronde ini, pertarungan lebih sering berada di stand up fight. Diawali dengan Umar yang melakukan percobaan single leg takedown. Walaupun gagal, Umar berhasil mendapatkan punggungnya Cory. Cory berhasil dengan beberapa hook kiri yang keras sehingga Umar sedikit kehilangan keseimbangan. Cory juga melakukan inside dan outside leg kick yang keras dan membuat Umar berganti stance untuk melindungi kakinya. Umar juga berhasil melakukan beberapa takedown dan masuk ke percobaan rear naked choke, namun kembali gagal. Di akhir ronde, Umar juga melakukan outside trip yang cantik, namun Cory berhasil bangkit kembali. Pada ronde ini, gue memberikan 10-9 kepada Cory dengan striking telak, baik hook dan leg kicknya. Memasuki ronde ketiga, Umar diminta Khabib dan Javier Mendez untuk tetap tenang, jangan terlalu grogi dan pede dalam melakukan striking. Di sisi lain, Cory diminta untuk memainkan angle dan sering melakukan jab. Pada ronde ini, Cory kembali memberikan inside dan outside leg kick keras yang membuat Umar kembali berganti stance untuk melindungi kakinya. Namun Umar juga memiliki momen striking yang baik di mana ia mendaratkan strike kanan dan body shot telak ke Cory. Selain itu, ia juga berhasil memanfaatkan striking Cory dengan counter menjadi single leg takedown yang baik. Namun kembali, Cory sangat baik dalam defense-nya dan terus bangkit dari takedown Umar. Pada ronde ini, gue memberikan skor 10-9 untuk Umar dengan 2 takedown berhasil dan striking telak kepada Cory. Memasuki ronde keempat, Cory diminta untuk mencoba ambil resiko dengan beradu wrestling dan bertransisi untuk melakukan ground and pound. Ronde keempat lebih banyak beradu striking. Kedua fighter sama-sama simpan tenaga untuk ronde kelima. Namun di sini Cory banyak kehilangan fokus dan banyak terkena striking telak dari Umar. Akan tetapi Cory juga berhasil menjawab dengan hook kiri telak yang sering masuk ke Umar. Di akhir ronde, Umar berhasil melakukan takedown, namun lagi-lagi defense Cory yang sangat baik membuat ground game tidak bertahan begitu lama. Dan ronde keempat pun berakhir. Pada ronde ini gue memberikan skor 10-9 untuk Umar karena strikingnya lebih dominan dan berhasil melakukan takedown di menit akhir. Memasuki ronde terakhir, Khabib menyemangati Umar dan memintanya harus memenangkan ronde ini serta hati-hati dengan hook kirinya Cory. Informasi perubahan live odds mengawali ronde kelima ini dengan penambahan dukungan kepada Umar dengan angka minus 1850 favorit dan Cory berada di angka plus 900 underdog. Ini bisa jadi karena Cory terlihat kehilangan fokus saat di ronde keempat. Berbeda dari ronde-ronde sebelumnya, pada ronde ini Cory beberapa kali melakukan percobaan single leg takedown, namun Umar berhasil mengatasinya
posisinya dengan baik. Striking Umar semakin tajam di ronde akhir dengan berhasil memberikan hook kanan keras kepada Corey. Umar juga melakukan takedown dengan baik dan untuk pertama kalinya Umar berhasil membawa permainan ke ground control yang cukup lama. Corey melakukan percobaan triangle choke namun berhasil diantisipasi oleh Umar. Umar membalas dengan beberapa ground and pound hingga bell pun berbunyi dan pertarungan pun berakhir. Yang gue suka dalam pertarungan ini yang memperebutkan number one contender, mereka berdua sangat-sangat saling respect dengan lawannya. Masuk pada bagian keputusan juri, para juri memberikan kemenangan untuk Umar Nurmagomedov dengan keputusan mutlak dengan skor dari para juri 50-45 Umar, 49-46 Umar, dan 49-46 Umar. Dengan kemenangan ini, Umar Nurmagomedov menjadi number one contender dan siap untuk title shot menghadapi pemenang dari UFC Noche 306 antara Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili. Pertarungan antara Corey dengan Umar buat gue menunjukkan pertarungan dengan level tinggi. Significant strike terlihat banyak dengan Umar unggul 91 significant strike dibandingkan dengan Corey 64 significant strike. Namun defense mereka berdua sangat-sangat baik di mana significant strike lebih sering mendarat di pertahanan mereka. Selain itu Umar juga unggul pada takedown dan juga ground control, akan tetapi Corey sangat baik dalam mengantisipasinya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pertarungan mereka sangat-sangat high level di mana ini bakal jadi pengalaman berharga baik untuk Umar maupun Corey Sandhagen. Pada post-fight interview, Umar mengakui bahwa Corey sangat kuat dan juga memiliki defense yang sangat-sangat baik. He was more tough than I accept. This guy really tough. You know, he like iron. I tried to take him down, but he have good defense. I didn't do it this. Itu dia sesi PFB kali ini mengenai pertarungan Corey Sandhagen versus Umar Nurmagomedov. Gimana menurut teman-teman Punchers? Apakah prediksi kalian benar? Kalau benar tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih and still undefeated Umar Nurmagomedov.